Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ergi Firgiati. Akan menemani pemirsa semua dalam program dialog spesial Habar dari Desa. Episode kali ini kita akan mengangkat tema tradisi Maulid Nabi Muhammad sekaligus makan betalam di Desa Bangkiling Raya. Kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Desa Bangkiling Raya. Apa kabar Bapak Abdul Ghafur? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah nih. Ya, Bapak, peringatan Maulid itu kan diisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah ya, Pak ya. Di Desa Bangkiling Raya ini dikenal memiliki tradisi yang unik. Dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad tersebut nih ya, peringatan Maulid sekaligus makan betalam. Nah, bisa diceritakan Pak, makan betalam itu seperti apa nih? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya dan juga bisa ulun berhadir ke sini menceritakan tentang makan batalam ini. Jadi makan batalam ini sudah lama terjadi di Desa Bangkiling Raya. Mungkin sebelum ulun lahir sudah makan batalam ini. Jadi di sana masyarakat itu antusias sekali menyiapkan menyambut kegiatan makan batalam ini. Jadi di sana masyarakat menyediakan makan. Jadi makan batalam itu disediakan kayak nampan berisi itik yang dipanggang, ada sop serta ada sayurnya seperti mie itu Bu. Jadi dalam satu nampan itu ada nasi dan berbagai macam lauknya. Iya, Nah, Bapak kalau boleh tahu nih sudah sejak kapan tradisi tersebut dilakukan di Desa Bangkiling? Kalaunya tahunnya mungkin ulun kurang tahu atau bahasanya tuh sebelum ulun lahir makan batalam ini sudah ada. Alhamdulillah sampai sekarang Bu masih dijaga. Kenapa makan batalam? Mungkin kebersamaan bersama orang banyak, makan bersamaan itu. Nah, boleh diceritakan ya Pak dalam sejarahnya atau asal muasalnya dalam peringatan Maulid Nabi itu kenapa di Desa Bangkiling Raya itu selalu diadakan makan batalam itu, Pak? Iya, mungkin dari masyarakat atau orang-orang zaman dulu kenapa harus makan batalam? Di sana mungkin kekompakan atau bersamaannya itu menjadi khas. Kebersamaan kayak gotong royong, kayak inti puennya itu mungkin kebersamaan melalui makan batalam tersebut Ibu. Ya. Jadi terus dilakukan dari dahulu sampai dengan sekarang Bapak ya. Nah informasinya nih Pak katanya dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan acara tersebut ya? Ya di tanggal 22 ini rencananya di Desa Bangkiling Raya mengadakan makan batalam. Tanggal 22 berarti hari Sabtu ini? Hari Sabtu ini Waktunya itu kira-kira jam berapa nih Pak? Jam di undangan yang biasanya oleh panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini itu jam 8 sudah dimulai. Jadi diundang kepada masyarakat atau undangan lainnya tuh berhadir ke Desa Bangkiling Raya. Ya, biasanya acara makan batalam dan peringatan Maulid Nabi ini dilakukan di mana nih Pak? Apakah di masjid atau mungkin di lapangan terbuka gitu? Iya. Untuk acara makan batalam tersebut kayak ini acaranya di masjid. Di masjid kenapa? Karena di masjid tempat terkumpulnya masyarakat dan juga tempatnya itu desa termasuk yang terluas lah untuk kegiatan acara makan batalam tersebut. Iya. Nah, berapa lama nih Pak kira-kira nih acara dari Maulidan sampai dengan acara makan batalam tersebut nih? Acara mungkin dimulai jam 9, habis itu mungkin ada maulid, tausiah, jam 11 mungkin sudah selesai. Jam 11 malam? Jam 11 siang. Jam 11 siang. Oke, sudah selesai ya Bapak ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa makan batalam itu adalah makan satu nampan, tapi terdapat lauk-lauknya sudah di dalam. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bapak, itu lauknya itu selalu berubah-ubah atau memang memilih ciri khas tentu? Kalau misalkan batalam tuh harus ada ini atau gimana nih Pak? Ya mungkin kayak dulu berubah Bang Bu, kayak mungkin zaman yang dulu masih belum ada itik panggangnya. Dulu masih ayam masak habang, dua ekor ayam, sama sop tetap, sama sayurnya tetap mie. Tambahan dulu kayak ada namanya kolak pisang. Tambahan dulu. Kalau sekarang mungkin mengikuti zaman, istilahnya mereka lebih suka sama itik bapanggang. Jadi ada 2 itik panggang di nanpan, sama 1 sop ayam kampung, tambah kayak mie usingan sayurannya.
Oke, Nggih. dalam satu nampan Pak, itu Nggih. biasanya dimakan oleh berapa orang nih Pak? Kalau satu nampan itu dimakan 4 orang. 4 orang Nggih. ya. Nah, Bapak, siapa sih yang menyediakan makanan tersebut dan untuk diperuntukkan untuk siapa nih Iya, makan batalam? kalau penyedia makan ini masing-masing masyarakat, ibu-ibu utamanya yang bekerja di dapur lah untuk menyiapkan makanan batalam ini. Dan masyarakat sangat antusias ibu, kalaunya dipinta kayak panitia meminta sumbangan sukarela, kayak beras, kayak uang untuk tambahan kegiatan kita di masjid itu ibu-ibu dan masyarakat di situ sangat antusias lah untuk itu. Ya. Nggih. Jadi memang ini dilakukan memang secara sukarela ya Pak ya Nggih, oleh iya, masyarakat sendiri. iya. Jadi tidak ada peruntukan dari desa nih yang mengadakan, nggak ada Enggak, gitu Pak ya. nggih. Semua benar-benar bergotong royong Iya, ya Pak ya. semua, iya. Ya. Nah Bapak, persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh warga desa dalam menyambut acara ini nih? Iya, kalaunya persiapan kita ada di 3 hari sebelum acara ini terjadi. Jadi ibu-ibu antusias mungkin ke pasar membeli bahan, persiapan menu apa saja yang akan disiapkan untuk menyambut undangan yang akan datang. Jadi di masyarakat ini 3 hari pertama itu persiapan mungkin membuat sambal, habis itu hari kedua penyembelihan bebek, ada ikan sama ayam. Jadi masing-masing rumah itu mempersiapkan itulah istilahnya di hari kedua sebelum hari puncak, hari H-nya. Hari hanya. Nggih. Berarti tidak dipatok ya Pak, maksudnya dalam setiap rumah atau warga itu harus menyediakan berapa banyak dan lain sebagainya, itu diserahkan bebas saja Ya, kepada masyarakat nggih, ya Pak ya? ya. Jadi masyarakat ditanya oleh panitia, kan ini ada disusun panitia, jadi dikerahkan panitia kiri dan kanan untuk menanyakan kepada masyarakat berapa kesanggupan masyarakat untuk menyediakan makan batalam yang ada di masjid nanti. Jadi masyarakat ada yang sanggupnya 5 buah, ada yang sanggup 4 buah, dan bahkan ada yang 1. Bahkan ada yang lebih daripada 5 buah masyarakat menyanggupi untuk menyediakan talam untuk di masjid itu. Berarti luar biasa sekali antusias warga Nggih, ya Pak ya? iya, iya. Ya, setelah ini saya akan bertanya mengenai potensi Desa Bangkiling Raya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Kabar dari Desa. Kembali lagi pemirsa di program Dialog Kabar dari Desa. Nah, sesuai janji tadi Bapak untuk segmen kedua akan menanyakan tentang mengenai potensi desa. Apa saja nih potensi yang ada di Desa Bangkiling Raya nih Pak? Ya, alhamdulillah Ibu, untuk tahun ini potensi desa menjurus ke perikanan. Jadi masyarakat di situ membuat kolam ikan untuk masing-masing masyarakat. Cuma sih mereka melihat dari kita dulu kan sebelum ulun jadi kepala desa, di sana ulun pengelola BPOP namanya. Jadi di sana terlibat kayak perusahaan Adaro, di sana memberikan bantuan usaha untuk kita. Jadi di sana kami membuat kolam ikan patin. Jadi di sana membuat kolam ikan patin, ini di tahun ketiga, alhamdulillah kami berhasil Ibu. Jadi di desa ulun kayak BOMDes yang baru bangun tahun ini juga ikut juga membuat kolam itu tersebut. Masyarakat, kelompok, BOMDes, semua terlibat dan tahun ini mungkin banyaklah kolam ikan yang ada di Desa Bangkiling Raya. Selain pertanian, dulu petani masih kayak berkebun, masih bertani masih, cuma tambahan potensi untuk desa kayaknya kolam ikan ini lebih menonjol. Oke, berarti mayoritas dari masyarakatnya sendiri berprofesi sebagai penambang ikan dan petani. Ini. Masih sampai sekarang berjalan, Masih sampai Pak, sekarang petaninya. berjalan, iya. Nah, Bapak di Desa Bangkiling Raya ini juga kan memulai tadi membudidayakan ikan, nah Bapak ya. Sudah ada berapa kolam nih Pak yang dibudidayakan di Desa Kalau Bangkiling? jumlah keseluruhannya mungkin sampai 20 kolam sudah Ibu. Belum lagi di tetangga ini. 20 kolam sudah. Kenapa antusias masyarakat tuh mungkin keberhasilannya di kami dulu. Di kami dulu ini tahun ketiga kami akan panen raya mungkin di Januari nanti insya Allah. Itu panen besar-besaran karena masyarakat juga ikut panen karena penebaran bibit pertama itu sama Ibu. Sama bulannya. Jadi ini bulan ketiga dari kelompok
BPOP, kelompok masyarakat, BUMDes, sedangkan masyarakat yang masing-masing itu sendiri. Nah, kolam tersebut apakah milik desa saja atau memang juga ada milik masyarakat nih Pak? Ya, kalau kolam tersebut itu dari BUMDes miliknya desa, habis itu kayak kelompok, kayak usaha di kelompok BPOP sama masyarakat tersendiri juga ada Ibu. Oh, jadi memang hampir semua dari masyarakat itu membudidayakan ikan? Iya, Inggi. Oh iya Bapak nih, tadi disebutkan bahwa budidayanya itu ikan patin. Nah, kenapa Bapak memilih membudidayakan ikan patin? Iya, dulu karena di wilayah kita itu ada alur sungai, dulu masih ikan mas sama ikan nila. Kebetulan karena sungainya mungkin bermasalah, ada apa, kedatangan lagi ikan nila sama patin. Jadi di aliran sungai itu masih ikan bawal, lalu pindah lagi ke kolam yang dibuat sendiri. Jadi kenapa ikan patin? Karena ikan yang lain Ibu tidak dapat bertahan lama di kolam tanah tersebut. Jadi di sana ikan yang cukup bertahan kuat dan untuk investasinya itu tinggi mungkin di ikan patin Ibu. Berarti prospek keuntungannya tuh jauh lebih besar ya Pak ya, ikan patin tersebut. Nah sudah pernah tadi sudah 3 tahun, berarti sudah panen berapa kali nih Pak? Ini sudah 2 kali panen, ini menuju tahun ketiga panen raya nanti di Januari. Dari tahun ke tahun nih Pak, bagaimana? Apakah ada peningkatan dari panennya? Alhamdulillah Ibu, semakin meningkat. Kenapa? Karena di sini angka kematiannya juga kecil Ibu. Di situ melihat itu masyarakat ikut langsung, oh ini menguntungkan, ini menjanjikan. Nah di situ masyarakat mencoba juga ikut membudidayakan ikan tersebut. Nah dari hasil panen ikan tersebut ini dijual kemana nih Pak? Iya, kalaunya di situ sudah ada sejenis kayak kita tuh teken kontrak lah dengan para pengepul. Jadi dari bibit, pembelian pakan, sampai pembelian yang sudah besar tuh langsung ada tengkulaknya. Jadi insya Allah di desa kami itu kalaunya masalah ikan sudah terjamin lah dari mulai bibit, pakan, sampai yang membelinya Ibu. Berarti memang sudah dikelola dengan sangat baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Untuk ikan tersebut ya Pak ya. Nah Bapak dari semua nih Pak istilahnya hasilnya yang paling besar nih Pak di tahun ke-1 dan ke-2 berarti ya Pak ya? Itu lebih optimis gak Pak untuk tahun ketiga ini yang akan diadakan pada bulan Januari nanti nih? Iya, kalaunya dulu pertama kali itu panen pertama yang sangat menjanjikan, maksudnya tinggi lah hasil dari kita itu. Kedua kenapa jadi turun itu karena bibitnya semalam datangnya tidak sesuai dengan pesanan kita, maksudnya tuh pesannya 10.000 datangnya 19 aja, jadi kan kurang. Nah ibarat angka kematiannya sedikit tinggi di tahun kedua. Untuk di tahun ketiga ini ulun sangat optimis Bu, karena melihat angka kematiannya cukup kecil. Habis itu perawatannya mungkin teman-teman yang jaga di sana lebih belajar dari pengalaman yang lalu gitu ya Pak ya. Ya semoga nanti panen di bulan Januari ini luar biasa ya Bapak ya. Ya saya mau tahu nih Bapak apa badan usaha milik Desa Bangkiling Raya, tapi tahan dulu jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Kabar dari Desa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Sekarang saya akan bertanya mengenai badan usaha milik desa atau BUMDes Bangkiling Raya. Nah Bapak, apakah ada yang sudah berjalan Pak? Iya, alhamdulillah untuk BUMDes tahun ini kita sudah membentuk, baru tahun ini juga, tahun dulu mungkin belum zaman ulun, mungkin belum ada. Jadi tahun ini sudah dibentuk BUMDes, alhamdulillah berjalan, dan BUMDes juga mencoba usaha kolam ikan patin tersebut. Kolam ikan berarti belum 1 tahun? Belum pernah panen dan belum 1 tahun. Oh belum 1 tahun. Nah sampai saat ini Pak, berapa kas keuangan dari BUMDes tersebut nih? Kalau kas karena ini masih baru Ibu, mungkin belum tahu berapa anunya. Koknya dari desa memberikan modal pertama itu 100 juta Ibu. 100 juta untuk pembuatan kolam sama kegiatan itulah di usaha di BUMDes tersebut. Tapi
keuntungannya lumayan ya Pak ya gitu ya. Alhamdulillah, Tidak rugi atau defisit tidak ya Pak ya. Tidak. Ya. Bapak adakah rencana mau menambah BUMDes baru? Mungkin nanti deh di tahun-tahun jangka panjangnya kalaunya rencana BUMDes ini ulun baca sangat bagus Ibu, karena mereka antusiasnya juga nih, antusiasnya membuat kelompok BUMDes. Di situ mereka mencita-cita nanti di Desa Bangkileng Raya ada wisatanya Bapak, kata mereka. Jadi di sana ada kolam ikan yang bisa dipancingi dan bisa masak di sana. Terus ciri khas Bangkileng Raya yang makan batalam tetap ada disisipkan di sana. Ada tempat bermainnya Ibu di sana nanti, cita-cita mereka. Mudah-mudahan Jepang terkabul di jangka waktu yang panjang nantinya. Berarti masih tetap prospek untuk BUMDes yang sudah baru berjalan 1 tahun ini ya Pak ya. Nah Bapak, apakah target yang ingin Bapak lakukan sampai selesai masa jabatan Bapak sebagai kepala desa? Kalaunya ulun secara pribadi mungkin ulun tidak minta banyak-banyak, istilahnya ulun bekerja apa adanya, ulun sampaikan kepada masyarakat. Kalaunya BUMDes maju atau usaha maju untuk Desa Bangkileng Raya silahkan dilakukan. Kalaunya bisa mungkin suatu saat melihat potensi masyarakat, kelompok, bahkan BUMDes itu punya kolam ikan, nanti kita dari desa mungkin bisa satu pintu dalam artian penyedia bibit, pakan, sampai pembelian, itu kita yang sediakan. Jadi masyarakat ditinggal membikinkan kolam, dari bahannya kayak bibitnya dari kita, pakannya dari kita, itu kita ada perhitungan yang lain. Coba masyarakat sudah punya masing-masing kolam ikan tersebut. Jadi targetnya untuk tahun ini adalah bagaimana fokus di dalam pembudidayaan ikan tersebut. Sepertinya memang passionnya Bapak ya di perikanan ini ya Pak ya. Luar biasa sekali nih Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak, apakah apa harapan Bapak untuk masyarakat desa di Bangkileng Raya ini? Untuk harapan saya sendiri mungkin istilahnya masyarakatnya tetap kompak, maju dalam artian tuh bersama-samalah, gotong royong, berjabat tangan mungkin untuk memajukan Desa Bangkileng Raya. Iya. Oke Bapak. Tidak terasa obrolan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Abdul Ghafur yang telah hadir meluangkan waktunya dalam program Dialog Kabar dari Desa. Semoga sukses acara Maulid Betalamnya dan semoga juga bisa menjadi ini apa ya, objek wisata religi ya Pak ya untuk kedepannya. Saya Ergi Firgiati bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.